Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agus dan teman saya. Rati Yulianti. Di sini kita akan mempresentasikan sistem bus pada komputer. Yang pertama, sistem bus itu penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer adalah CPU, memori, perangkat input-output, kemudian transfer data antar komponen komputer, yaitu data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Selanjutnya, kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Selanjutnya, mikroprosesor, yaitu melakukan pekerjaan secara paralel. Program dijalankan secara multitasking. Sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Kemudian interkoneksi komponen sistem komputer dalam interkoneksi bus, pertimbangan-pertimbangan perancangan bus. Struktur interkoneksi. Satu, kumpulan lintasan atau saluran berbagai model seperti CPU, memori, input atau output. Kedua, struktur interkoneksi bergantung pada satu, jenis data, dua, karakteristik pertukaran data. Jenis memorinya beri, beri alamat yang unik. Modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke komputer berdasarkan pandangan internal. Modul ini dipandang sebagai sebuah memori dengan opsi pembacaan dan penulisan. CPU berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Struktur interkoneksi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input-output ke CPU. CPU membaca data dari variabel melalui model input-output. CPU ke input-output mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Input-output ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA atau Direct Memory Access. Selanjutnya, interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Eh, Sifat P3 dan merupakan syarat utama. Bus adalah media transaksi yang digunakan bersama oleh sebuah perangkat yang terhubung padanya. Digunakan bersama, yaitu diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Selanjutnya, walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah seperangkat yang dapat menggunakan bus. Selanjutnya, interaksi bus, struktur bus. Yang pertama, sebuah bus biasanya terdiri dari beberapa saluran. Seperti sebagai contohnya, bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam tiga bagian. Yang pertama, saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Ini adalah contoh dari sistem bus tersebut. Ada CPU, memori, input-output. Saluran data, data bus. Selanjutnya, Lintasan bagi perpindahan data antar modul.
Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang Word, misalnya 8, 6, 16, 32 saluran. Tujuannya agar mentransfer Word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Misalnya lebar bus 16 bit. Saluran alamat address bus. Yang satu, digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua, digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses pada CPU. Yang ketiga, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang keempat, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port input-output, maka port input-output harus memiliki alamat hardware. Saluran kontrol. Satu, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Kedua, karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan satu mekanisme kerja kontrol melalui bus kontrol ini. Misalnya, sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang dibohong, bro.